Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Menurut laporan dari Fitch Hajes, Real Betis dilaporkan telah menghubungi Real Madrid untuk membahas kemungkinan peminjaman Gonzalo Garcia, penyerang muda berbakat dari Akademi Los Blancos. Gonzalo, yang merupakan salah satu prospek paling menjanjikan dari generasi muda Madrid, disebut tengah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Xabi Alonso. Situasi itu mendorong pihak klub mempertimbangkan opsi peminjaman agar sang pemain bisa memperoleh pengalaman dan kepercayaan diri yang lebih besar. Manajer Betis, Manuel Pellegrini, dikabarkan sangat tertarik mendatangkan Gonzalo. Ia menilai pemain berusia 20 tahun itu memiliki karakter ideal, muda, lapar akan kesempatan, dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Pellegrini percaya bahwa Gonzalo dapat memberi dorongan penting bagi lini serang Betis, yang sejauh ini masih belum konsisten dalam mencetak gol. Bagi Betis, skema pinjaman dianggap sebagai langkah cerdas dan berisiko rendah. Klub Andalusia itu melihat Gonzalo sebagai solusi jangka pendek sekaligus investasi masa depan, karena sang pemain bisa memberi kontribusi langsung tanpa menambah beban finansial besar. Sementara itu, Real Madrid sama sekali tidak berniat menjual Gonzalo secara permanen. Sang penyerang baru saja memperpanjang kontrak hingga 2030, dan klub menilai peminjaman hanya sebagai strategi pengembangan pemain. Los Blancos ingin ia mendapat menit bermain signifikan di La Liga, sambil terus memantau perkembangannya. Menariknya, selain Betis, klub Serie A Como juga dikabarkan berminat meminjam Gonzalo. Namun sang pemain dikatakan lebih memprioritaskan bertahan di Spanyol agar proses adaptasinya lebih mudah. Bagi Gonzalo, target jangka panjangnya jelas, menjadi penyerang utama Real Madrid. Peminjaman ke Betis bisa menjadi langkah penting menuju impian tersebut, memberikan pengalaman berharga sebelum kembali ke Santiago Bernabeu dengan lebih matang dan siap bersaing di level tertinggi. Bintang Real Madrid Kylian Mbappe mengakui bahwa hubungannya dengan Vinicius Junior kini berkembang jauh lebih baik dibandingkan musim debutnya di Santiago Bernabeu. Dalam wawancara bersama Jorge Valdano di Movistar Plus, pemain asal Prancis itu menyebut bahwa musim ini ia dan Vinicius akhirnya menemukan ritme yang membuat mereka semakin kompak di lini serang Los Blancos. Pada musim lalu, hubungan keduanya sempat dikabarkan kurang harmonis. Bukan karena masalah pribadi, tetapi karena penyesuaian posisi yang membuat Mbappe harus bermain sebagai penyerang tengah, posisi yang bukan favoritnya. Sementara itu, Vinicius telah lama menempati sayap kiri, area yang juga menjadi zona paling nyaman bagi Mbappe. Kondisi ini sempat membuat keduanya kesulitan menyesuaikan diri dan memaksimalkan potensi masing-masing di lapangan. Namun, setelah satu musim bermain bersama dan saling memahami gaya permainan, situasi kini berubah drastis. Di bawah arahan Xabi Alonso, Real Madrid telah menyempurnakan sistem taktiknya untuk memaksimalkan potensi kedua pemain bintangnya. Mbappe dan Vinicius kini menunjukkan chemistry yang luar biasa, terbukti dengan fakta bahwa mereka sama-sama mencetak gol dalam 3 pertandingan La Liga musim ini. Kolaborasi keduanya kerap menjadi pembeda dalam laga-laga besar dan memperkuat dominasi Madrid di lini depan. Mbappe menegaskan bahwa keduanya memiliki visi dan tujuan yang sama, membawa Real Madrid meraih gelar. Hubungan saya dengan Vinicius sangat baik. Tahun ini jauh lebih baik karena kami sudah saling mengenal lebih dalam. Dia pemain hebat dan pribadi yang luar biasa. Jika kami ingin memenangkan gelar, kami berdua harus memberikan yang terbaik, ujar Mbappe. Kekompakan mereka kini menjadi senjata utama Real Madrid, duet maut yang siap mengantarkan Los Blancos menuju kejayaan baru di bawah Xabi Alonso. Drama antara Real Madrid dan Barcelona kembali memanas. Setelah lama berjalan beriringan dalam proyek Liga Super Eropa, European Super League, kini Barcelona dikabarkan meninggalkan proyek tersebut, sebuah langkah yang disebut-sebut membuat Real Madrid merasa dikhianati. Menurut laporan dari COPE melalui jurnalis Isaac Fouto, Presiden Barcelona Joan Laporta telah mengubah pandangannya tentang Liga Super dan kini lebih mendukung format Liga Champions baru yang dijalankan UEFA. Barcelona meninggalkan proyek Liga Super, tetapi tidak dapat meresmikannya karena ada potensi denda besar dari pihak perusahaan A22, ungkap Isaac Fouto. Fouto menambahkan bahwa tujuan Barcelona kini adalah membiarkan proyek Liga Super mati secara perlahan.
Mereka menilai proyek tersebut tidak mungkin berjalan dengan hanya dua klub besar tersisa, Real Madrid dan Barcelona. Dalam pertemuan baru-baru ini, Laporta bahkan dikabarkan bertemu dengan Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, dan menyatakan keinginannya untuk kembali bekerja sama dengan UEFA. Langkah ini dianggap sebagai pengkhianatan besar oleh pihak Real Madrid. Klub yang dipimpin Florentino Perez merasa bahwa Barcelona tidak berani mengambil risiko dan menyerah pada tekanan UEFA. Padahal proyek Liga Super awalnya digagas bersama sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli finansial UEFA di sepak bola Eropa. Kini, Real Madrid berada dalam posisi sulit. Dengan ditinggalkannya proyek tersebut oleh Barcelona, Los Blancos menjadi satu-satunya klub besar yang masih percaya pada visi Liga Super. Namun tanpa dukungan klub-klub elit lainnya, upaya itu tampak mustahil untuk diteruskan. Keputusan Barcelona ini menandai berakhirnya aliansi strategis terakhir antara dua rival abadi Spanyol tersebut, dan mungkin memperdalam jurang persaingan mereka, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di level politik sepak bola Eropa. Menurut laporan terbaru dari AS, Eduardo Camavinga masih berjuang keras untuk menemukan kembali performa terbaiknya setelah 1 tahun penuh diganggu cedera. Meski sudah kembali bugar, gelandang muda Prancis itu belum benar-benar mampu menembus skuad utama Real Madrid musim ini di bawah arahan Xabi Alonso. Sejak pulih dari cedera panjang, Camavinga baru tampil total 76 menit di beberapa laga seperti melawan Espanyol, Levante, dan Villarreal. Catatan itu menunjukkan betapa sulitnya ia untuk kembali mendapatkan ritme dan kepercayaan diri. Bahkan, sudah lebih dari 5 bulan sejak terakhir kali ia menjadi starter untuk Los Blancos. Musim lalu, pemain berusia 22 tahun itu mengalami 4 cedera berbeda, yang membuatnya kehilangan momentum dan stabilitas permainan. Padahal, sebelum rentetan cedera tersebut, Camavinga dikenal sebagai salah satu gelandang paling energik dan serba bisa di tim, mampu bermain sebagai gelandang bertahan, box to box, bahkan bek kiri darurat. Kini, Xabi Alonso masih mencari peran terbaik bagi Camavinga di dalam sistemnya. Persaingan di lini tengah Madrid semakin ketat dengan hadirnya Bellingham, Valverde, dan Tchouaméni yang tampil impresif sejauh ini. Tanpa kebugaran dan ritme permainan yang stabil, peluang Camavinga untuk merebut tempat utama semakin menipis. Masalahnya bertambah ketika Didier Deschamps tetap memanggilnya ke timnas Prancis untuk jeda internasional ini. Meski menjadi kehormatan besar, pemanggilan tersebut justru bisa memperburuk kondisi fisiknya, mengingat minimnya menit bermain yang ia miliki. Camavinga masih memiliki waktu untuk bangkit, namun ia perlu menemukan kembali kontinuitas dan rasa percaya diri agar bisa kembali menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Real Madrid di bawah Xabi Alonso. Mantan kapten Real Madrid, Lucas Vázquez, mengenang masa indahnya bersama Los Blancos setelah resmi bergabung dengan Bayer Leverkusen musim panas ini. Dalam wawancara eksklusif bersama El Partidazo de Cope, pemain berusia 34 tahun itu berbicara tentang keputusan meninggalkan klub yang telah ia bela selama 1 dekade, serta kehidupan barunya di Jerman. Vázquez mengakui bahwa keputusan untuk hengkang bukanlah hal mudah. Saya sebenarnya tidak ingin pergi, tapi saya rasa sudah waktunya. Saya meninggalkan klub dengan damai dan hati nurani. Real Madrid selalu memperlakukan saya dengan luar biasa, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kedatangan Trent Alexander-Arnold ke Madrid tidak memengaruhi keputusannya. Meski sempat menerima tawaran dari klub Arab Saudi, Vázquez memilih bertahan di Eropa. Saya ingin terus bersaing di level tertinggi. Leverkusen menawarkan tantangan baru yang sempurna, katanya. Pemain sayap serba bisa itu juga mengenang momen paling berkesan dalam karirnya, kemenangan Liga Champions 2015-16 melawan Atletico Madrid. Saya ingat memeluk istri dan saudara saya di San Siro sambil menangis. Itu malam yang tidak akan terlupakan, kenangnya. Vázquez memuji dua sosok yang paling berpengaruh dalam karirnya, Cristiano Ronaldo dan Sergio Ramos, yang menurutnya mengajarkan arti profesionalisme sejati. Ia juga memberi penghormatan khusus untuk Zinedine Zidane, pelatih yang dianggap paling istimewa baginya. Berbicara soal Xabi Alonso, pelatih Madrid saat ini, Vázquez menyebutnya luar biasa. Xabi memperlakukan saya dengan penuh hormat, seperti saudaranya sendiri, tuturnya. Menutup wawancara, sang legenda berbicara penuh emosi tentang rindu terhadap klub lamanya. Saya merindukan rekan-rekan, para staf, dan suasana di Madrid. Itu tempat yang spesial. Tapi saya yakin ini langkah yang tepat untuk babak baru hidup saya, tutupnya.
Dua bintang Real Madrid, Rodrigo Goes dan Vinicius Junior, menjadi pusat perhatian ketika Brasil asuhan Carlo Ancelotti melumat Korea Selatan dengan skor telak 5-0. Keduanya tampil luar biasa, membungkam kritik setelah sebelumnya sempat tak masuk dalam daftar panggilan tim nasional. Rodrigo tampil sebagai pemain terbaik di laga ini dengan torehan 2 gol, berperan sebagai penyerang tengah. Pergerakannya yang eksplosif dan kemampuannya membaca ruang membuat pertahanan Korea Selatan kewalahan. Gol pertamanya lahir dari kerjasama cepat dengan Vinicius dalam serangan balik mematikan, sementara gol keduanya tercipta berkat penempatan posisi yang cerdas di dalam kotak penalti. Vinicius juga tampil menawan di sisi kiri. Ia menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan dengan kecepatan dan teknik individunya. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 1 gol dan 1 assist, serta berperan besar dalam 2 gol Rodrigo. Hubungan antar keduanya terlihat begitu alami dan efektif. Chemistry yang sudah terbangun sejak lama di Santiago Bernabeu kini sepenuhnya terbawa ke level tim nasional. Selama 78 menit di lapangan, Vinicius mencatat 3 peluang tercipta, menyelesaikan hampir seluruh umpannya dengan akurasi tinggi, dan menjadi sumber inspirasi utama di lini serang. Kemenangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Brasil di bawah Ancelotti mulai menemukan keseimbangan ideal antara bakat muda dan pengalaman. Sementara bagi Rodrigo, performa gemilang ini menjadi dorongan moral besar setelah periode sulit di Real Madrid. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!